Baik, sudah boleh dimulai, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kita, Bapak Zulkifli, yang telah memberikan saya waktu untuk belajar presentasi di sini. Dan yang kedua, pada teman-teman yang telah ikut hadir atau mengapresiasi di perkuliahan hari ini. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba belajar mempresentasikan tentang hadis ahkam Bulughul Maram dan metodologi syarahnya. Nanti seandainya ada hal-hal yang kurang pas ya, mohon dibantu ya. Saya juga masih belum begitu mendalami hadis. Baik, pendahuluan atau latar belakang ya. Jadi ada beberapa latar belakang atau faktor indikasi lahirnya hadis Bulughul Maram ini min adillatil ahkam. Yang pertama, terputusnya rihlah ilmiah para ulama ke berbagai daerah Islam, yang juga menyebabkan terputusnya riwayat syafahiyah, riwayat sejarah pelisanan. Jadi terputusnya rihlah ilmiah ini terjadi pada fase ketujuh periode perkembangan hadis. Ya. Jadi pada fase tersebut kemudian lahir kitab ini. Adapun indikasinya kenapa? Karena yang pertama mungkin karena persoalan politik ya, faktor politik yang menjadi dominan di sini. Jadi pada masa setelah Khilafah Abbasiyah berhasil diruntuhkan ya oleh tentara Mongol, kemudian disusul dengan penghancuran kota Baghdad yang dilakukan oleh salah satu pemimpin Mongol ya. Kalau nggak salah itu pada tahun 656 Hijriah. Mungkin ya Pak, kalau nggak salah. Jadi pada proses penghancuran itu selama 40 hari para ulama tidak bisa keluar ke negara-negara Islam atau rihlah ilmiah ke negara-negara Islam lainnya, sehingga menyebabkan terputusnya riwayat syafahiyah, periwayatan hadis secara lisan. Jadi tidak bisa meriwayatkan hadis secara lisan ke negara-negara Islam lainnya. Nah, ini salah satu faktornya. Yang kedua, pada masa tersebut para ulama lebih cenderung memperhatikan atau lebih cenderung lebih besar untuk mengkaji berbagai permasalahan furu' atau cabang. Jadi lebih mengutamakan mengkaji permasalahan cabang ya daripada hadis. Dua latar belakang ini sehingga Imam Ibnu Hajar memiliki inisiatif untuk menyusun kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Itu latar belakangnya. Kemudian yang kedua, sudah ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang hadis ahkam Bulughul Maram, apa itu hadis ahkam Bulughul Maram, kemudian metodologi syarahnya Subul Salam, kemudian kitab Misbahuz Dzalam ya, dua syarah kitab Bulughul Maram ini yang fenomenal ya, yang sering dikaji di kalangan pesantren maupun kalangan masyarakat umum. Kemudian masuk ke definisi hadis ahkam.
sebelum kita memasuki apa namanya pengertian dari Bulughul Maram, kita langkah baik kita harus memahami apa itu hadis ahkam. Nah, jadi hadis ahkam ini suatu istilah yang terdiri dari dua kata hadis dan ahkam. Hadis ialah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Sedangkan kata ahkam ialah jamak atau plural dari kata hukum, yang berarti hukum. Hukum menurut ulama usul fikih ialah firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, perintah atau larangan, atau kebolehan memilih antara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu berupa ketetapan. Mohon maaf Pak, apa ada suara berisik ya? Dengan suara berisik nggak? Iya. Iya Bang Fuad. Bentar saya pindah dulu ya. Soalnya lagi renovasi ini halaman depan. Siap Bang Fuad. Pindah dulu ya. Baik, udah nggak berisik ya teman-teman? Sudah ndak Bang? Oke, bisa kita lanjut ya. Jadi itu ya pengertian hadis ahkam. Kemudian Bulughul Maram. Jadi hadis ahkam Bulughul Maram ya. Jadi kata bulu di sini diambil dari kalimat man balaghal makan bulughan wa shalla ilaihi. Jadi orang yang benar-benar sampai pada suatu tempat. Sedangkan al-maram di sini al-maram ayat tulab. Tulab itu tolib, pelajar ya. Bisa bermakna tuntutan atau maksud atau seorang pelajar. Kalau kita gabungkan, idofahkan, maknanya begini, aku telah sampai pada yang dimaksud, yaitu menghimpun hadis ahkam. Bisa juga bisa juga dimaknai sampainya seorang thalib kepada tujuannya, yaitu mengetahui dalil-dalil hukum. Jadi secara implisit hadis ahkam ini ialah hadis-hadis yang berisikan tentang materi-materi hukum Islam atau hadis-hadis yang mengandung tentang ajaran hukum mukallaf, seperti tentang hukum taharah, tentang hukum salat, tentang hukum zakat, tentang hukum jinajat atau puasa ya saum atau ekonomi. Jadi kitab Bulughul Maram ini sekumpulan hadis-hadis yang membahas tentang hukum-hukum tersebut. Nah, begitu. Oke, lanjut. Ini ya. Bulughul Maram min adillatil ahkam, disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini beliau lahir 773 Hijriah sampai dan wafatnya 856 Hijriah ya. Beliau ini seorang ulama ya, ulama yang terkenal pada masanya. Jadi sejak usia dini beliau udah jelas, udah tampak ya kecerdasannya. Jadi sejak umur 4 tahun beliau itu ditinggal mati ya, menjadi anak yatim piatu. Jadi kebanyakan seorang ulama itu lahir besar dari seorang yatim piatu. Seperti Nabi Muhammad, ya. Muhammad itu kan dulu masih kecil yatim juga, yatim piatu ya.
juga Imam Syafi'i atau siapa itu ya. Jadi sama juga seperti Imam Ibnu Hajar ini. Jadi teman-teman kalau ingin menjadi seorang ulama tokoh besar, ya ini salah satu caranya. Kemudian, Siap. jadi sejak umur 9 tahun beliau itu sudah hafal Al-Quran. Nah, dan ketika umur beliau 12 tahun, pergi ke Mekah belajar ke luar ini ya, ke luar negeri ya, ke luar kota ya. Istilahnya kalau saya ini dari Kalimantan, hijrah ke Jogja untuk belajar. Bedanya saya itu hijrahnya pada umur 15 tahun pada umur 19 tahun ya. Kalau Imam Ibnu Hajar ini 12 tahun udah hijrah. Gitu, bedanya di situ. Dan juga bedanya kecerdasannya juga ya. Nasib mungkin ya, nasib. Beliau jadi ulama, saya jadi kayak gini. Jadi kitab ini merupakan kitab hadis tematik yang memuat hadis-hadis yang dijadikan sumber pengambil hukum fikih atau istinbat oleh para ulama fikih. Kitab ini menjadi rujukan utama khususnya bagi fikih bagi golongan mazhab fikih mazhab Syafi'iyah. Kitab ini termasuk kitab fikih yang menerima memiliki pengakuan secara global, diakui secara global dan banyak diterjemahkan di seluruh dunia. Saking begitu pentingnya, begitu manfaatnya kitab Bulughul Maram ini sehingga diterjemahkan dengan berbagai bahasa dunia ya. Sebab kitab Bulughul Maram ini sangat relevan dan signifikan untuk dikaji di berbagai daerah, di berbagai negara. Adapun kitab Bulughul Maram di sini berisi sekitar 1.500 hadis. Di setiap belakang hadis yang dimuat, di akhir hadis, Imam Ibnu Hajar menyebutkan siapa perawi hadisnya atau asalnya, perawi hadis asalnya. Jadi itu salah satu ciri khasnya hadis di kitab Bulughul Maram itu, di akhir hadisnya ada perawi asalnya. Kemudian Imam Ibnu Hajar memasukkan hadis-hadis yang berasal dari sumber-sumber utama. Jadi hadis-hadis ahkam yang terdapat di kitab Bulughul Maram ini berasal bersumber dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunnah Abu Dawud, Sunnah Tirmidzi, Sunnah Nasa'i, Sunnah Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad, dan beberapa kitab hadis lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam menyusun kitab Bulughul Maram, Imam Ibnu Hajar di sini menggunakan metode atau dengan cara tematik maudhu'i ya, berdasarkan bab-bab fikih. Jadi kalau di fikih itu bab-bab fikih itu dimulai dari bab taharah, kemudian bab salat, maka di kitab Bulughul Maram juga hadis-hadisnya diawali tentang hadis taharah, begitu juga dilanjutkan dengan hadis tentang salat, tentang jenazah dan seterusnya, dan ditutup dengan bab atau tema-tema tentang adab, jami' fil adab, fi adab, tutup dengan tentang pembahasan tentang adab ya. Jadi begitu ya metodenya, menggunakan metode maudhu'i tematik seperti kitab fikih ya. Adapun langkah-langkah penyusunannya, langkah-langkahnya itu yang pertama, Imam Ibnu Hajar mentaklik ya. Langkah pertama beliau mentaklik atau memotong rangkaian sanad hadis yang disebutkan hanya sahabat yang meriwayatkan hadisnya. Seperti ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa an Abi Hurairah. Seharusnya sebelum an Abi Hurairah ini ada juga periwayat hadis lainnya. An siapa itu, an siapa, baru akhirnya wa an Abi Hurairah. Ini mentaklik, namanya memotong periwayat hadis, sanad periwayat hadis. Kemudian yang kedua, menyebutkan matan hadisnya. Setelah periwayat hadisnya, Imam Ibnu Hajar kemudian menyebutkan hadisnya seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la tuzawwijul mar'atul mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Nah, ini riwayatnya. Apa matanya. Kemudian langkah yang ketiga, Imam Ibnu Hajar menyebutkan mukharij hadis. Nah, ini periwayat hadisnya. Rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni. Nah, ini mukharijnya. Nah, yang keempat, mencantumkan penilaian hadisnya. Kemudian terkadang disebutkan penilaian rawi hadisnya. Ini ya. Wa rijaluhu siqatun. Periwayat hadisnya. Dan para periwayat hadisnya, para periwayat hadis ini, ala tuzawwijul mar'atu siqatun itu terpercaya. Nah, ini yang dimaksud dengan apa namanya? Menyebutkan penilaian rawi hadis. Apakah hadis tersebut perawi hadis tersebut terpercaya atau dhaif atau hasan atau apa? Ini yang dimaksud dengannya. Kemudian karakteristik hadis. Jadi karakteristik hadis di kitab Bulughul Maram ini yang pertama, setiap akhir hadis beliau Ibnu Hajar mencantumkan nama para imam yang meriwayatkan hadis atau mukharij. Seperti tadi ya, rawahu Ibnu Majah, rawahu Ad-Daraqutni. Itu. Terkadang apa namanya? Imam Ibnu Hajar menyebutkan mukharijnya itu dengan istilah tertentu. Ada istilah sab'ah, ada istilah khamsah, ada istilah apa namanya? Sahih. Seperti akhrajahu as-sab'atu. Ini as-sab'atu di sini yang dimaksud as-sab'atu di sini Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Terkadang juga menggunakan istilah istilah mauqufun. Mauqufun ini muttafaqun alaih kalau nggak salah. Wa muttafaqun alaih, disepakati alaihi. Hadis. Jadi sebutan muttafaqun alaih ini diperuntukkan bagi Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Hajar juga mencantumkan penjelasan derajat atau penilaian sanad. Apakah hadis tersebut sahih, apakah hadis tersebut hasan, dhaif atau qawiyun atau kuat dan lain sebagainya. Seperti apa namanya di akhirnya, misalnya rawahu at-Tirmidzi bi asnadi sahihun atau wasanaduhu sahihun atau wasanaduhu qawiyun. Itu qawiyun sahihun itu. Yang ketiga, Imam Ibnu Hajar mencantumkan penjelasan siapa rawi yang mensahihkan, menghasankan atau mendhaifkan. Jadi semacam ini ya. Rawahu at-Tirmidzi wa an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Jadi yang mensahihkannya Ibnu Hibban. Kemudian yang keempat, Ibnu Hajar memberi penilaian terhadap rawi seperti warijaluhu siqatun, seperti tadi ya. Para perawinya itu apakah bisa dipercaya atau tidak. Siqatun. Kemudian yang kelima, jika hadis tersebut memiliki penguat, tabi atau syahid, beliau mengisyaratkannya dengan isyarat yang lembut. Seperti rawahu at-Tirmidzi wa asnaduhu dhaifun wa lahu syahidun mursalun inda Syafi'i. Itu dia. Wa lahu syahidun mursalun inda Syafi'i. Itu. Kemudian Imam Ibnu Hajar juga menyebutkan ilat atau cacat yang ada pada hadis tertentu. Kemudian yang ketujuh, beliau memberikan footnote pada kata-kata yang sulit dipahami untuk menjelaskan maksud dari lafaz tersebut. Jadi ketika ada redaksi dari kalimat yang sukar dipahami oleh orang awam seperti kita, beliau memberi footnote penjelasan di bawah.
Adapun kelebihan-kelebihan kitab Bulughul Maram, di sini Ibnu Hajar menjelaskan martabat derajat hadis berupa sahih, hasan, dan dhaifnya. Sehingga kita sebagai seorang yang mengkaji Bulughul Maram tidak perlu mencari rujukan dari kitab lainnya. Sebab di situ sudah jelas hadisnya sahih atau hadisnya hasan atau hadisnya dhaif. Kemudian yang kedua, kelebihannya Ibnu Hajar menuliskan sebagian matan hadis saja yang berhubungan dengan bab yang dimaksud sehingga singkat dan manfaat. Jadi yang disebutkan di kitab Bulughul Maram itu sesuai dengan tema-tema yang ada di fikih ya. Kemudian yang ketiga, jika suatu hadis memiliki riwayat lain yang dapat menjadi tambahan yang bermanfaat, penulis membawakannya dengan ringkas dan jelas. Dengan demikian riwayat-riwayat hadis saling menyempurnakan terhadap suatu masalah. Jadi ketika ada riwayat hadis yang mendekati dengan tema, Imam Ibnu Hajar mencantumkan, mengikutkan untuk saling menyempurnakan. Kemudian penulis menyeleksi hadis-hadis dari kitab induk yang terkenal seperti Musnad Imam Ahmad, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kitab Sunan yang 4 itu dan lain sebagainya. Kemudian penulis mengurutkan bab-bab dan hadis-hadis sesuai dengan kitab-kitab fikih agar memudahkan pembacanya untuk murojaah. Ya, ini sangat praktis ya. Ketika kita misalnya kita belajar kitab Ibnu Nafis ya, matan Ibnu Nafis itu kan sangat ringkas ya. Jika kita kolaborasikan dengan kitab Bulughul Maram ini itu sangat signifikan ya, sangat bagus. Ketika setelah kita menjelaskan tentang bab taharah di fikih, kita lanjut dengan dalil yang ada di hadis yang ada di kitab Bulughul Maram dengan tema yang sama. Kemudian Imam Ibnu Hajar menutup kitabnya dan bab tentang adab yang merupakan kumpulan-kumpulan dari hadis-hadis pilihan yang dia namakan bab Jami'il fil adab, agar pembaca mengambil manfaat dari kitab ini, bukan hanya hukum tetapi juga akhlak. Nah, ini sangat bagus ya. Setelah kita mempelajari hukum, kita juga menyelesaikan dengan adab-adabnya, akhlak. Oke, itu sedikit penjelasan dari kitab Bulughul Maram dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke kitab Subulus Salam, fi Syarhi Bulughul Maram. Jadi Syarah itu memegang peranan penting untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap masih umum ya, sulit dipahami, terlihat bertentangan maupun hal-hal yang menyimpan keganjilan dalam teks hadis. Jadi Syarah ini, jika Al-Quran memiliki hadis untuk menjelaskan hal-hal yang masih umum, masih global, atau masih sulit dipahami, maka hadis memiliki syarah untuk menjelaskan hal-hal yang juga sukar untuk dipahami. Seperti Subulus Salam yang mana mensyarahi kitab Bulughul Maram ya. Jadi kitab Subulus Salam ini adalah salah satu kitab yang mensyarahi Bulughul Maram karya Ibnu Hajar. Nama penulis kitab Subulus Salam ini, nama lengkapnya Muhammad bin Ismail bin Salah Al-Amir Al-Qahlani Al-Sun'ani. Tapi beliau ini lebih dikenal atau lebih populer dengan sebutan Imam Sun'ani. Yang lahir pada tahun 1059 Hijriah. Jadi sama Imam Sun'ani ini seorang ulama ya yang menguasai berbagai disiplin ilmu, sehingga banyak para tulab untuk yang berdatangan untuk menimba ilmu kepada beliau, mulai dari orang yang awam, masyarakat umum, atau orang yang khusus, para ulama juga. Jadi pada masa kemasan Islam dulu ya, jadi terkadang seorang guru itu belajar pada muridnya, gitu. Hal itu tidak hanya pada masa-masa Islam terdahulu, pada masa di Indonesia Nusantara juga kita sering mengetahui, pernah mendengar
seorang guru yang belajar kepada muridnya seperti Bahlil Bangkalan yang belajar menimba ilmu kepada Mbah Hashim Asy'ari. Nah, gitu. Adapun metode penyusunannya, secara sistematika penulisan, Subul Salam ini mengikuti penyusunan kitab Bulughul Maram ya, kitab induknya ya, kitab Bulughul Maram. Jadi dimulai dari bab tohara, bab sholat dan seterusnya. Adapun metode pensarahannya, beliau menggunakan metode tahlili, yaitu metode dengan cara menjelaskan segala aspek yang terkandung di dalam hadis tersebut, seperti pengertian kosakata, konotasi kalimatnya, asbab al-wurudnya, serta pendapat para pensyarah hadis sebelumnya. Ia juga Imam Sun'ani juga terkadang sedikit banyak memunculkan hadis-hadis pendukung serta menjelaskan kualitas hadis dan rawi yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama beliau menuliskan teks hadis terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan menulis komentar dari Imam Ibnu Hajar. Jadi menuliskan teks hadisnya matanya, kemudian lanjut komentar dari Imam Ibnu Hajar sendiri. Kemudian langkah selanjutnya Imam Sun'ani menuliskan biografi singkat tentang sahabat perawi hadis. Kemudian Imam Sun'ani memaparkan tambahan-tambahan dan penjelasan singkat mengenai matan hadis dengan pendekatan ilmu hadis. Selanjutnya Imam Sun'ani menjelaskan kata-kata asing dalam matan hadis dan menjelaskan pasal atau bab fikih yang berkaitan dengan hadis tersebut. Jadi setelah itu Imam Sun'ani menjelaskan i'rab kalimat dalam hadis sewaktu-waktu. Jadi mengi'rabi ya. Jadi al-miya, babul miya gitu ya. Al-miya apa, kalimat apa, isimnya apa, gitu kan. I'rabnya apa, kedudukannya apa itu ya. Itu. Setelah itu, setelah peng'iraban, barulah kemudian Imam Sun'ani mulai mensarih hadis dengan mengutip pendapat-pendapat para ulama dan perbedaan mereka dalam masalah-masalah fikih yang berkaitan dengan hadis tersebut. Setelah langkah-langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima sudah dilaksanakan, maka Imam Sun'ani mengutip pendapat-pendapat para ulama dan perbedaan para ulama terkait masalah-masalah fikih yang berkaitan dengan hadis tersebut. Cantumkan. Kemudian menjelaskan hal-hal yang dianggap rancuh dan bertentangan di sebagian hadis. Setelah dijelaskan, kemudian mentarji apa yang beliau anggap rajih kuat dengan mencantumkan dalil yang menguatkan pendapatnya disertai dengan bantahan terhadap dalil orang yang berseberangan dengannya. Jadi ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Imam Sun'ani dalam mensyarahi kitab Bulughul Maram. Kemudian kita lanjut ke Misbahuz Dzalam, syarah Bulughul Maram. Misbahuz Dzalam di sini merupakan buah karya ulama Nusantara, ulama Indonesia, ulama kita ya, yaitu Kiai Muhyiddin Ansar, lahir di Jakarta 10 November, kemudian wafat 2003 di Bekasi. Masih baru ya. Kemudian ada tadi sebelumnya latar belakangnya Imam Sun'ani ya sebelumnya. Jadi Imam Sun'ani itu yang melatar belakangi Imam Sun'ani menulis syarah kitab Bulughul Maram. Yang pertama karena Imam Sun'ani itu kagum terhadap kitab tersebut karena praktis juga diminati oleh para ulama. Kedua, beliau ingin menjelaskan hal-hal yang sulit, yang sukar dipahami di hadis-hadis kitab Bulughul Maram tersebut. Kemudian di sini kalau secara Hizbul Dzalam, hal yang melatar belakangi penulisan kitab ini
tidak beda ya jauhnya dengan alasan Imam Sun'ani ketika menulis kitab Subul Salam ya. Yang pertama karena kagum terhadap kitab Bulul Maram, begitu juga kepada penyusunnya Imam Ibnu Hajar. Kedua karena banyak daripada para ulama yang menjadikan kitab Bulul Maram ini sebagai sumber utama rujukan termasuk di Indonesia sendiri. Sehingga dua hal inilah yang melatar belakangi Kiai Muhajir Amsar kemudian menuliskan syarah dari kitab Subul Salam. Adapun metodenya secara sistematikanya sama seperti kitab Bulul Maram dan kitab Subul Salam. Cuman kalau metode syarahnya di sini Imam Kiai Muhajirin menggunakan pendekatan metode muqarrin dengan memberikan takyid semacam pengikat atau batasan-batasan pembahasan dalam hadis tersebut terhadap hadis yang terdapat dalam kitab Bulul Maram dengan cara memberikan keterangan dari beberapa kitab hadis lain dan beberapa kitab fikih yang muktabar yang sering dipakai dan dianggap lebih mendekati kebenaran. Juga beberapa usul yang kredibel, ditambah lagi dengan keterangan-keterangan yang diambil dari guru ustadz-ustadz beliau di Mekah dan Madinah. Jadi walaupun secara garis besar kitab Misbahuz Zalam di sini menggunakan metode muqarrin, kita juga tidak boleh menafikan bahwasanya di dalam kitab tersebut juga terdapat metode tahlili, namun meskipun tidak begitu banyak seperti metode muqarrin ya. Dan ini berarti ya metode tahlili yang diterapkan di kitab Misbahuz Zalam. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh oleh Kiai Muhajirin ya, pertama menjelaskan hukum hadis. Jadi dalam beberapa hadis yang ditulis Kiai Muhajirin biasanya mengemukakan hukum hadis secara umum yang ditulisnya dengan ringkas. Dia juga menjelaskan status hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama dan ahli fikih, seperti adanya ilat kedudukan hadis sebagai hadis marfu atau mauquf dan lainnya. Kemudian langkah yang kedua, Kiai Muhajirin menulis hadis tidak disertai sanad secara lengkap. Dari seluruh hadis tidak disertai sanad secara lengkap dalam hadisnya. Jadi beliau menuliskan hadis dengan mencantumkan rawi pertama, yaitu golongan sahabat. Sama ya seperti di matanya ya, kitab Bulul Maram ya. Namun tak jarang beliau menyebutkan lafaz-lafaz hadis yang diriwayatkan oleh muhawid lainnya jika terdapat perbedaan lafaz ya. Kemudian langkah yang ketiga, Kiai Muhajirin mencantumkan Al-Quran dan hadis yang setema. Jadi dalam pensyarahannya Kiai Muhajirin kerap kali mencantumkan ayat-ayat yang setema dengan hadis yang ia syarahi. Terkadang ayat tersebut berfungsi sebagai klarifikasi, terkadang sebagai ayat yang dijelaskan oleh oleh hadis dan bahkan ayat tersebut sebagai penjelas serta penguat hadis tersebut. Jadi tak jarang ia juga mencantumkan hadis untuk mengungkapkan asbab al-wurud hadis yang disyarahi. Selain itu, beliau juga mencantumkan hadis-hadis yang setema dan mengkompromikan atau beberapa hadis kontradiktif, meski hal tersebut terhitung sangat minim. Adapun langkah yang keempat, mencantumkan pendapat ulama ahli fikih. Jadi sama ya seperti Imam Sun'ani ya, mencantumkan pendapat ulama ahli fikih juga ya. Hanya saja perbedaannya di sini kalau Imam Sun'ani memasukkan pendapat para ulama, kemudian beliau juga ikut mengomentari. Kalau di sini di kitab Misbahuz Zalam, Kiai Muhajirin hanya mencantumkan, memasukkan pendapat para ulama dan perbedaannya, dan beliau tidak mengomentari. Oke, alhamdulillah selesai. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan waktunya kepada Pak Zulkifli ya.